Baik, saya Nailil Hatikoh, NIM 2219008 akan melanjutkan pemaparan materi mengenai rukun isti'aroh dan jenis-jenis isti'aroh. Rukun isti'aroh. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa isti'aroh adalah majas yang alakohnya itu berupa penyerupaan. Rukun-rukun isti'aroh itu ada 3. Yang pertama al-musta'ar minhu atau perkara yang diserupai. Yang kedua al-musta'arlah atau perkara yang diserupakan. Dan yang ketiga itu al-musta'ar atau lafadz yang dipinjam. Nah, isti'aroh itu arti asalnya pinjaman. Nah, kata pinjaman dalam pengertian ilmu bayan ini adalah yang berarti sebuah kata yang ditempatkan bukan pada yang semestinya, dan hubungan diantaranya dan kata lain dimaksudkan musyabbah atau persamaan. Contoh, ro'aitu asadan yatibunas. Nah, yang artinya aku melihat singa berkhutbah di depan orang-orang. Kata asatun yang berarti singa dalam kalimat di atas itu disebut isti'aroh, ya. Karena tidak mungkin ada singa berkhutbah di depan orang-orang. Dan yang dimaksud adalah seorang laki-laki yang seperti singa, saking gagahnya dan lantang suaranya. Kaitannya antara asatun dengan laki-laki yang dimaksud adalah persamaan dalam hal kegagahan dan kelantangan suaranya. Nah, yang kedua itu jenis-jenis isti'aroh. Isti'aroh ditinjau dari al-musta'arlah dan al-musta'ar minhunya itu ada 2, yaitu isti'aroh tasrihiyah dan isti'aroh magniyah. Isti'aroh tasrihiyah adalah isti'aroh yang musyabbah bihnya itu ditegaskan, yaitu isti'aroh yang musta'ar minhu atau musyabbah bihnya itu disebutkan dan membuang musta'ar atau musyabbahnya. Isti'aroh bisa disebut dengan gaya bahasa, metafora dalam bahasa Indonesia. Nah, contoh dalam firman Allah surat Ibrahim ayat 1, yaitu kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur. Nah, pada penggalan ayat tersebut kata az-zulumat dan an-nur adalah makna majasi, yang sebenarnya adalah kata ad-dhalal dan kata al-huda, yang mana ad-dhalal itu untuk kata az-zulumat dan al-huda itu untuk kata an-nur. Kata ad-dhalal dan al-huda ini adalah musyabbah, sedangkan az-zulumat dan an-nur itu musyabbah bihnya. Apabila diperinci seperti ini, ad-dhalal ka-zulumat, yang artinya kesesatan adalah seperti kegelapan, dan al-huda kan-nur, yaitu petunjuk adalah seperti cahaya. Nah, contoh lainnya dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 6, ihdinas shiratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maksud dalam kata as-shiratal mustaqim yang diterjemahkan jalan yang lurus
itu makna majazi ya, yang sebenarnya adalah agama yang hak, yaitu agama Islam. Seperti itu. Yang kedua itu isti'arah makniyah. Isti'arah makniyah adalah isti'arah yang musyabbah bihnya dan sebagai isyarat ditetapkan salah satu sifat khasnya, yaitu isti'arah yang mengandung sifat-sifat manusia yang diletakkan pada selain makhluk hidup atau benda yang tidak bernyawa. Jadi musyabbah bihnya itu dibuang. Isti'arah ini bisa disebut dengan gaya bahasa metafora juga. Nah, contohnya dalam Al-Quran surat At-Takwir ayat 17 sampai 18. Walaili idza as'as was-subhi idza tanafas. Nah, pada ayat tersebut kata as-subhi idza tanafas yang artinya subuh apabila bernafas. Nah, kalimat tersebut termasuk kiasan ya, makna majazi yang memunculkan sifat kemanusiaan yang diletakkan pada selain makhluk hidup atau makhluk bernyawa, yaitu kata bernafas ya, yang disinkronkan dengan kata subuh. Padahal bernafas itu hanya dilakukan oleh makhluk yang bernyawa saja. Sedangkan di sini diserupakan dengan kata subuh.